Selamat pagi pemirsa. Kebobrokan di lingkup kerja Kementerian Keuangan terungkap secuil demi secuil. Kasus kekayaan tidak wajar sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak merembet ke pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Masyarakat melalui media sosial mengungkapkan unek-unek mereka berurusan dengan bea cukai. Aduan paling gempar dugaan penyelewengan aturan International Mobile Equipment Identity atau IMEI membeberkan korupsi dengan memanipulasi data atau jenis ponsel dilakukan secara masif oleh petugas bea dan cukai di bandara. Bukan hanya sanksi lembek, pembungkaman terhadap para pelapor atau whistleblower ikut memperlemah daya gedor pemberantasan korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 28 Maret 2023 dengan tema Bobrok Bea Cukai bersama saya Luna Samusir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kursi yang diduduki tidak bobrok? Tidak sebobrok yang kita duga. Bea cukai ya. Karena khawatir, Bang, kalau kursi yang diduduki bobrok bisa jatuh. Jangan-jangan kalau benar bea cukai bobrok, negara ini bisa jatuh juga. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Pada pagi ini diberi tajuk Bobrok Bea Cukai. Ini kan semua rentetan ya, Bang ya? Karena ada kejadian Mario Dandi, anak Rafael Alun, kemudian diperiksa kekayaan bapaknya, merembet lagi ternyata ada juga bea cukai, ada juga badan pertanahan segala macam. Dan akhirnya kita melihat lagi, ternyata beberapa orang yang berpengalaman dengan aparat bea cukai mengatakan ada hal-hal yang ajaib begitu ya. Nah pertanyaannya, Bang, kalau melihat editorial kan dipesankan bahwa ini harus ada tindakan keras. Apa memang benar kita bisa dan mau memperbaiki kebobrokan bea cukai ini, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan kalau memperbaiki ini sebetulnya kan kita harus ingat kembali bagaimana eranya Pak Harto ya. Presiden Soeharto pada era 80-an. Sebetulnya sejak awal beliau udah marah. Marah melihat ulah oknum ya. Walaupun pada saat itu eranya Pak Harto institusi bea cukai ini disebut-sebut juga institusi pungli. Oh, institusinya ya? Institusinya. Jadi begitu banyaknya orang di dalamnya yang melakukan pungli itu? Institusi pungli era Pak Harto ya, era Orde Baru. Itu yang mengatakan Pak Harto sendiri kan? Ya, artinya itulah tuduhan orang. Oke. Itulah persepsi orang, pernyataan orang gitu kan. Sehingga memang pada saat itu Pak Harto kan melakukan penelitian, bukan intelijen, cek. Ternyata betul, sarang korupsi kan gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu tahun 85 Pak Harto saking udah marah betul, udah berang dia, dibekukanlah ini bea cukai ini. Institusi bea cukai dibekukan? Ya, dipreteli semua kewenangan bea cukai. Karyawannya? Dirumahkan, ribuan dirumahkan. Fungsinya? Fungsinya itu dialihkan ke PT Surveyor Indonesia. BUMN Surveyor. Nah, lalu PT Surveyor Indonesia ini mengajak kerjasama badan swasta dari Swiss, SGS waktu itu. SGS. SGS ini. Nah, mereka lah yang sehari-hari memerankan aparat bea cukai. Fungsi bea cukai itu. Dan itu berlangsung sampai tahun 85 resminya, tapi faktanya memang sampai 97 baru pulih kan gitu. Sekitar 10 tahunan. Nah, jadi orang-orang yang kerjanya dulu mungli, mati kutu memang. Mati kutu. Karena dia dirumahkan, nggak bisa buat. Jadi makan gaji buta aja mereka. Nah, apa yang terjadi hari ini 2023? Mestinya pengalaman pahit itu harus dijadikan betul-betul warning ya. Wah, warning buat banyak. Tapi kalau kita ikutin, apalagi kalau kita kaitkan dengan kasus 349 triliun, kalau ini nggak jelas, berarti sama juga nih. Jadi mungkin bagus juga seperti yang digagas oleh masyarakat. Bagus juga ini bea cukai ini mungkin dihukum kembali gitu ya. Dibekukan lagi perannya, dipreteli dan diserahkan kepada
swasta asing atau terserah lah gitu. Nah, ini kan ini ya bukan betul-betul benar ya. Dan betul-betul juga menjadi solusi ya. Oke, kita akan coba bahas itu ya Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 28 Maret 2023, bobrok bea cukai. Bobrok bea cukai. Saya nggak bisa kok, saya nggak bisa bayar. Kebobrokan di lingkup kerja Kementerian Keuangan terungkap secuil demi secuil. Kasus kekayaan tidak wajar sejumlah pegawai Ditjen Pajak yang kemudian merembet ke pejabat Ditjen Bea dan Cukai belum tuntas dan masih berproses di KPK. Belakangan praktik pungutan liar atau pungli di lingkungan Bea dan Cukai pun mulai terungkap. Masyarakat melalui media sosial mengungkapkan unek-unek berurusan dengan Bea Cukai. Ada yang merasa kesal karena harus membayar jutaan rupiah ketika mengirimkan piala hasil menang kompetisi di luar negeri. Putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, turut mengalami perlakuan tidak mengenakan sepulangnya dari menghadiri konferensi di Taiwan. Perlakuan itu disebut sebagai cerminan tabiat buruk petugas di bandara yang masih kerap diterima pekerja migran. Namun, aduan yang paling membuat dahi mengernyit ialah dugaan penyelewengan aturan International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Akun media sosial yang mengatasnamakan Insan Milenial Bea Cukai membeberkan korupsi dengan memanipulasi data atau jenis ponsel dilakukan secara masif oleh petugas bea dan cukai di bandara. Manipulasi data tersebut agar pemilik ponsel terhindar dari bea masuk yang dikenakan hingga $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah. Petugas memungut Rp800.000 hingga Rp1 juta per unit ponsel sebagai imbalan. Perbuatan lancung itu disebut diketahui oleh para pejabat eselon 3 dan 4, bahkan dikoordinasikan hingga ke eselon 2. Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai bergerak cepat menelusuri dugaan penyelewengan itu. Hasilnya, dari 25 pegawai yang diperiksa, 21 direkomendasikan mendapat hukuman ringan berat. Tidak jelas siapa saja yang mendapat sanksi dan apa bentuk sanksi masing-masing. Lalu, apa iya seluruh Indonesia hanya 21 orang yang terlibat? Gerak cepat penanganan itu malah terkesan sebagai langkah untuk buru-buru mengubur kasus penyelewengan yang sebetulnya sudah masuk ranah pidana korupsi. Sanksi yang dijatuhkan tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Bukan hanya sanksi lembek, pembungkaman terhadap para pelapor atau whistleblower turut memperlemah daya gedor pemberantasan korupsi. Dalam perkara IMEI ponsel, KPK sempat mengingatkan Bea dan Cukai agar tidak malah memburu insan milenial. Mereka justru patut dilindungi karena berani membantu mengungkap praktik korupsi. Kasus-kasus penyelewengan dan pungli yang terkuak patut diduga hanya puncak dari gunung es. Permasalahan di Ditjen Bea dan Cukai juga di unit kerja Kemenkyu lain, utamanya Ditjen Pajak, tentu tak hanya melibatkan segelintir nama pegawai yang belakangan menjadi sorotan. Karena itu, perlu langkah berani dan radikal untuk membersihkan institusi itu dari para pencoleng. Mumpung pada saat sama, polemik terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkyu juga tengah dalam proses penuntasan setelah Menko Polhukam Mahfud MD berjanji bakal buka-bukaan di depan parlemen besok. Langkah menuju proses hukum harus tetap berjalan karena tidak semua hal bisa diselesaikan lewat politik. Namun paralel dengan itu, mengingat persoalan di Bea dan Cukai adalah kasus yang sangat sistemik, pembenahan institusi juga mesti menjadi prioritas. Sangat menarik ketika muncul usulan untuk memakai lagi cara keras seperti yang pernah ditempuh Presiden Soeharto
ketika sudah teramat gerah dengan pungli yang begitu marak. Kala itu, Bea dan Cukai terkenal sebagai institusi pungli. Maka, Pak Harto membekukannya sementara dan mengalihkan kewenangan mereka ke swasta. Cara itu kiranya relevan dalam konteks kebobrokan mereka sekarang ini. Pembekuan boleh jadi satu-satunya opsi bila pemerintah serius ingin menyapu bersih benalu-benalu di tubuh instansi. Sekali lagi, pembenahan tak dapat lagi dengan cara biasa. Tidak bisa setengah hati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan saat ini kita mau bertanya dulu Bang Elman kepada pengamat pajak dari UPH yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Roni Bako. Pak Roni Bako, selamat pagi. Pak Roni Bako, selamat pagi. Ya, pagi. Pak Roni, ya kita akhirnya sekarang belakangan Pak, setelah ada beberapa orang yang bersaksi, sebenarnya kejadiannya sudah lewat. Ya. Pengalaman yang tidak mengenakan dengan aparat Bea Cukai. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ini harus dibuat langkah yang ekstrim di dalam editorial, dan beberapa hari ini mulai muncul wacana untuk melakukan seperti yang dulu dilakukan Presiden Soeharto di sekitar tahun 80-an, membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan mengalihfungsikannya saat itu kepada aparatur yang lain. Waktu itu ada Surveyor Indonesia. Pertanyaannya apakah memang harus se-ekstrim itu Pak Roni untuk sekarang kita membenahi aparat Bea Cukai, atau masih ada cara lain sebetulnya? Bagaimana menurut Anda Pak? Ya, pertama memang kita nggak bisa mengingkari ya kalau terjadi perilaku demikian yang hari ini maupun yang beberapa hari mendatang. Nah, tapi itu juga kita harus fair juga bahwa ini harus dikaitkan dengan kinerja Ditjen Bea Cukai. Kalau kita melihat 5 tahun terakhir itu Ditjen Bea Cukai itu targetnya di atas 100% semua tadi. Jadi seharusnya kalau kita ingin istilahnya menggugat keberadaan Bea Cukai itu kita pertanyakan. Yang kedua, pengalaman di era Pak Harto kan itu kan kita belum punya undang-undang Kementerian Negara kan. Yeah. Nah, sekarang kita sudah ada undang-undang Kementerian Negara. Bea Cukai itu masuk Kementerian Keuangan yang termasuk yang paling utama lah. Jadi kalau tiba-tiba kita ingin menghilangkan Ditjen Bea Cukai itu jelas melanggar hukum gitu, Pak. Oh, melanggar hukum. Iya. Karena undang-undang apa tadi Pak? Kekayaan Negara. Kementerian Negara. Oh, Kementerian Negara, oke. Itu kan Kementerian Negara bagian kementerian yang utama yang kelompok A, yang nggak bisa dihilangkan. Baik. Kalau memang seperti itu, apakah kita bisa membersihkan oknum aparatur Bea Cukainya Pak Roni? Karena kan kita tahu persis bahwa terutama oknum-oknum di lapangan itu yang memeriksa peti kemas misalnya, itu yang banyak sekali bermain. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak sebetulnya Pak Roni? Ya sebenarnya tinggal keberanian korban melaporkan aja. Kan kita sudah punya perlindungan saksi kan, saksi dan korban kan sudah ada whistleblower, dan di keuangan juga ada whistleblower juga. Nah tinggal sekarang kita mau membenah atau tidak. Kedua itu kan dari sisi masyarakat kan. Nah dari sisi pegawai Bea Cukai itu kan ada pengawasan langsung. Jadi setiap pemeriksaan itu mereka punya supervisor gitu tadi. Jadi tidak mungkin petugas A itu melakukan tindakan yang tidak terpuji kalau tidak diketahui oleh supervisor gitu tadi, Pak. Kalau supervisor yang ikut bermain, Pak? Nah, supervisor kan di atas kan ada area manajernya itu tadi. Oh, berjenjang ya? Berjenjang. Jadi pengawasan berarti ada masalah pengawasan tadi. Kalau area manajernya ikut bermain atau ya ini pakai logika saja sih Pak, semoga saya salah ya. Tapi kemudian sampai ke eselon 2, eselon 1-nya ikut bermain, apa itu artinya kita bisa bersihkan mereka semua, Pak? Ya seharusnya dengan adanya peraturan disiplin pegawai, terus ada komite disiplin pegawai di Keuangan itu apalagi sudah ada pengawasan perpajakan termasuk Bea Cukai. Ya seharusnya apa kerja mereka gitu selama ini gitu tadi. Oh, pengawasan Inspektorat Jenderal ini mungkin ya? Ya, pengawasan Inspektorat Jenderal, ada Inspektur Umum di Inspektorat Jenderal, ada pengawasan di Ditjen Bea Cukai, kan ada Direktur Kepatuhan di situ kan. Nah, itu memang satu garis itu semua. Baik.
Secara umum Pak, ini pertanyaan terakhir Pak Roni, kalau Anda lihat sebetulnya ada perbaikan tidak sih di Direktorat Jenderal Bea Cukai katakanlah 10 tahun terakhir ini Pak? Atau memang ini kasus-kasus yang jadi mencuat sebenarnya tidak banyak, atau bagaimana sebetulnya Pak Roni? Sekarang kan Dijen Bea Cukai kan harus mengawasi bandara, terus mengawasi pelabuhan, terutama pelabuhan tikus kan. Pertama pasti mereka nggak sampai ke sana. Kedua, kadang masyarakat tidak bisa membedakan ini petugas bea cukai atau tidak. Jadi seragamnya itu harus jelas itu tadi, Pak. Tadi. Jadi karena tidak ada seragam, bahkan kemana ada bantahan dari umat bea cukai kan itu bukan pegawai mereka. Tapi kan orang kan tahu kan ketika datang mereka kan orang bea cukai. Makanya pengawasan bentuk seragam itu harus jelas juga sehingga masyarakat ini benar-benar petugas bea cukai gitu. Oke. Siapa tahu ada oknum yang mengaku-ngaku bea cukai begitu maksud Anda, Pak? Iya. Baik. Jadi harapannya ini bisa dilakukan pembersihan meskipun kalau bisa itu tidak usah harus dialihfungsikan, di-outsourcingkan gitu fungsinya ya. Terima kasih. Dan bukan pajak. Ya, Pak. Tidak mungkin itu masalahnya. Ya, karena melanggar undang-undang tadi ya Anda katakan. Undang-undang itu tadi. Baik. Terima kasih Pak Roni Bako, pengamat pajak dari UPH untuk penjelasan Anda. Selamat pagi. Bang Elman, singkat saja. Membersihkan tadi dikatakan Pak Roni untuk meng-outsourcingkan fungsinya melanggar undang-undang. Jadi bagaimana, Bang? Ya, melanggar undang-undang kalau dibiarkan berantakan. Melanggar undang-undang. Mana yang lebih bagus? Jadi kalau ini kan tidak membekukan sebenarnya kan. Jadi mengalihkan. Jadi fungsikan ya. Dirjennya tetap ada. Institusinya ada. Semua ada. Tapi kunci-kunci katakanlah yang di pelabuhan, di apa, terus yang apa itu kan ya memang sementara tidak diberikan kepada mereka, dialihkan kepada orang lain. Jadi ini makanya ribuan karyawan bea cukai itu dirumahkan. Waktu itu ya. Jadi fungsi kebiacukaian tetap ada. Jadi tidak ada yang dilanggar. Ini sebenarnya untuk shock terapi sebetulnya kan. Shock terapi. Ini loh. Jadi kalau kau masih main-main ya kita rumahkan aja selama-lamanya. Jadi itu sebetulnya. Karena saya sih tidak punya harapan. Kalau misalnya pengawasan internal, mau irjen kayak dia kan. Kenapa? Kalau ya buktinya irjen itu dari dulu sudah ada. Tapi korupsi terus ada. Dan itu tidak hanya di bea cukai, pajak, di instansi lain sama. Itulah sebetulnya harapan saya kan. Kecuali ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Ini tiga nih penegak hukum ini, penegak hukum ini kan. Kalau ketiga-tiga ini sebetulnya secara bersama-sama bersinergi, kok rasa memang kalau mereka ini kepolisian betul-betul bersih, jujur, memang fungsinya menegakkan hukum, kejaksaan juga sama, KPK sama. Mestinya semua ini bisa dihancurkan ini para oknum koruptor ini. Termasuk di bea cukai. Termasuk di bea cukai ini. Tapi kan kalau kita lihat seperti data yang disampaikan oleh Kepala PPATK 349 triliun sejak 2009 sampai 2003 itu, pertanyaan saya, PPATK sebelumnya melakukan hal yang sama nggak? Terus di mana sebetulnya fungsi kepolisian, fungsi kejaksaan, fungsi KPK, kok sampai ada 349 triliun? Tidak jelas. Yang tindak pidana pencucian uang lah, yang korupsi lah. Ini menurut saya jadi sudah semraut ini. Kita nanti akan coba luruskan kesemrautan itu, tapi selepas jeda ya Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau juga, Bang Elman mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Mohon maaf, tadi temanya itu apa ya? Tema lengkapnya apa ya? Judulnya Bobrok Bea Cukai, Pak. Oh ya, makasih. Ya. Begini, sebetulnya Bea Cukai kan di bawah lembaga Departemen Keuangan ya, yang meliputi termasuk kantor pajak, lembaga perbankan, baik bank-bank konvensional nasional maupun bank-bank BUMN. Jadi kalau di bank-bank saya maklum masih agak tertib. Begini, sebetulnya bobroknya itu tidak hanya di lembaga Bea Cukai, terutama ini kan awal-awalnya ketemu di kantor pajak. Nah, makanya saya tuh selalu menekankan, mohon maaf sekali, tolong Bang Leo buka produk MPR tahun 78. Ketuanya BP7, mertuanya Pak SBY, Pak. Apa itu? Nah, itu butir ke-8 dari sila kelima itu kan tidak berdaya hidup mewah. Itu saja, semua itu ditatar P4 dan suruh belajar 3 bulan butir Pancasila. Artinya pendidikan moral Pancasila ditanamkan lagi dari SD sampai perguruan tinggi. Pengamalan Pancasila ya, yang harus dijadikan dasar. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada penelepon atau pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi. Silakan Mas Dani. Bagaimana pendapat Anda, Mas? Kita bisa membersihkan kebobrokan bea cukai atau tidak ini menurut Anda? Silakan. Saya sepakat dengan editorial tadi ya. Memang perlu langkah-langkah yang revolusioner ya, membersihkan Dinas Pajak dan Bea Cukai ini ya, gitu. Ya mungkin tadi Bang Elman mencontohkan Pak Harto ya. Pak Harto dulu sampai-sampai membekukan Bea Cukai, terus digantikan dengan swasta gitu ya. Ya mungkin nggak perlu seperti itu. Ini perlu kepemimpinan Pak Jokowi, leadership Pak Jokowi sedang diuji nih gitu loh. Ketegasan Pak Jokowi dalam membereskan Bea Cukai dan dunia pajak ini sedang diuji gitu loh. Nah, kalau perlu langkah revolusionernya ganti saja semuanya gitu, ganti yang baru benar-benar fresh gitu di Bea Cukai gitu. Ganti semua ya. Terkait hal ini, Pak Jokowi ini perlu mencontoh mantan Gubernur DKI Jakarta almarhum Bang Ali Sadikin gitu. Nah mungkin kalau saya mungkin nggak mengalami langsung, Bang Elman mungkin mengalami Jakarta era Bang Ali ya. Dulu Bang Ali kan membereskan perpajakan di DKI Jakarta kan sangat revolusioner sekali. Dulu kan kepercayaan masyarakat terhadap pajak, terhadap dinas pajak DKI Jakarta kan sangat rendah di era Bang Ali. Tapi Bang Ali benar-benar memacu, bahkan Bang Ali gak segan-segan membentak, menempeleng, bahkan memutasi, bahkan sampai memecat pegawai dinas pajak yang nakal, yang bekerja nggak benar gitu. Dan akhirnya apa? Dulu di era Orde Baru, di era Bang Ali yang serba sentralistik, Bang Ali bisa mewujudkan APBD DKI Jakarta itu 80% hasil kerja keras Bang Ali sendiri, 20% subsidi pemerintah gitu loh. Nah itu ini sedang kepemimpinan atau leadership Pak Jokowi sedang diuji saat ini gitu. Ketegasan Pak Jokowi kita tunggu semuanya gitu. Baik. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi, silakan Pak Tasrik, pendapat Anda Pak. Iya, kekacauan yang ada di Bea Cukai, di pajak yang dibawa Kementerian Keuangan, ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan di negara kita itu lagi tidak sedang baik-baik saja. Hal ini memerlukan political will dari seorang presiden, bagaimana membuat grand design membenahi persoalan ini. Karena kita ketahui Departemen Keuangan itu adalah bendahara negara loh ya.
Sehingga kalau mereka melakukan, katakan masyarakat harus dipaksa-paksa bayar pajak sementara hidup hedonis dari para oknum-oknum pegawai bea cukai dan pajak seperti itu, nanti akan ada menyangkut trust, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kalau mereka tidak mau bayar pajak, bagaimana? Ini harus dipikirkan. Yang kedua, saya minta Ibu Sri Mulyani, kalau memang persoalan ini ada kesalahan atau tidak, itu harus transparan. Dan terakhir, saya berharap kepada Ibu Sri Mulyani, kemarin dengan bangga mengatakan di samping Menteri Keuangan, beliau juga menjabat di 30 jabatan yang ada di lingkungan itu. Menurut saya itu tidak bagus, sebaiknya mundur saja. Karena kalau beliau itu masuk di instansi-instansi itu yang membuat para instansi itu akan berbuat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Pak Mas Dhani tadi di Malang ya, Bang Elman mencontohkan apa yang terjadi dulu dilakukan oleh Gubernur waktu itu Jakarta Ali Sadikin. Dan ini kan di dalam editorial juga dikatakan contoh ekstrim bagaimana mengalihfungsikan fungsi bea cukai pada zaman Soeharto. Pertanyaannya Bang, kalau itu ternyata tidak atau belum dilakukan, tadi ada usulan ganti saja semuanya begitu, itu sebenarnya bisa apa tidak sih untuk membersihkan bea cukai? Iya, mengganti semua kan juga tidak mudah ya. Iya. Memang kalau kita lihat apa ya, pegawai pajak, pegawai bea cukai ini kan, kalau kita lihat dalam keseharian dimanapun, di masyarakat, di tempat-tempat keramaian, itu tampilan mereka kan selalu beda kan. Mobilnya juga pasti beda kan. Ini oknum mungkin ya Pak? Ya terserah mau oknum, tapi rata-rata semuanya begitu. Apakah kita masih bilang oknum kan gitu kan? Karena banyak. Nah karena banyak. Dan kalau kita lihat pamer-pamer hedonis itu kan kebanyakan mereka-mereka juga kan gitu kan. Nah, memang disinilah sebetulnya diperlukan ketegasan. Ya itu kan kalau Pak Harto mungkin eranya waktu itu kan sekarang kita anggap ekstrim ya. Tapi era saat itu memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Hanya itu yang bisa dilaksanakan. Iya. Dan memang waktu itu kewenangan presiden memang sangat kuat, sangat powerful kan gitu kan. Determinan ya. Apapun yang dia lakukan semua tunduk. Tidak ada yang berani protes kan gitu kan. Itu era itu kan. Kalau sekarang kita anggap era itu nggak bisa, ya tadi kan Pak Dhani maupun Pak Dhani lah minta ketegasan presiden. Ya, memang sebetulnya kan kalau saya melihat Pak Jokowi ini ya kurang tegas apa lagi sih? Sebetulnya presiden ini sudah tegas. Yang tidak tegas, yang tidak jelas sebetulnya, yang juga kadang-kadang ya panas-panas apa ya, ya itu penegakan hukum sebetulnya. Kalau penegakan hukum ini berjalan secara normal, masa iya kepolisian, masa iya kejaksaan, masa iya KPK, ketiga penegak hukum ini tidak melihat ini. Masa sesulit apa sih mereka melakukan pendeteksian? Karena toh juga data ada pasokan dari PPATK. Betul. Sebetulnya mereka ini kan tinggal meramu, mendalami temuan BPK, temuan BPKP, temuan dari PPATK. Ketika ini digabungkan, sebetulnya kan mereka gampang. Pertanyaannya, kenapa? Katakanlah kalau kita bicara angka 349 triliun, itu kan cermin betapa ketika penegak hukum ini tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan fungsi penegakan hukum. Kalau dari Inspektorat Jenderal, dari dulu saya tidak terlalu berharap. Karena apa Bang? Karena ada semangat korps yang mungkin akan menjadi sungkan, enggan untuk saling membuka atau apa Bang? Itu sangat kompleks. Ya, satu dia bawahan menteri. Ya kan, bagaimana seorang bawahan menteri melakukan pengawasan yang powerful, tidak masuk akal. Itu sebabnya dari dulu kita kan berharap seorang irjen mestinya adalah utusan dari pusat ya, bukan dari dalam, bukan dari internal institusi itu ya. Dan supaya dia berjarak juga Bang.
pejabat kunci di inspektorat itu juga bukan pejabat karir di departemen itu. Tapi ini kan pejabat karir dia. Pindah sana, besok mungkin dari eselon 2 di inspektorat jenderal itu menjadi eselon 1 di tempatnya yang lain kan gitu kan. Ini menjadi soal besar. Dan ini dari dulu tidak terpecahkan. Jadi sekali lagi memang kalau Bung Dhani bilang Pak Ali Sadikin, ya memang waktu itu juga eranya memang era seperti itu. Masih bisa ya? Menempeleng pegawai pada itu tidak melanggar HAM. Kan gitu kan? Kalau zaman sekarang udah... sekarang kan udah repot. Kalau dulu kan saya tahu, karena saya juga sudah wartawan pada saat itu. Bung Ali itu membaca koran pagi-pagi, begitu dia lihat ada yang nggak beres, dia langsung pakai radio. Kalau lurah yang di situ disebutkan melakukan tindakan tidak terpuji, dia pakai radio, lurah Melawai misalnya. Sini, datang itu tergopoh-gopoh. Belum begitu nyampe langsung tung gitu kan. Jadi itu dulu. Kan tidak mudah juga. Kalau sekarang misalnya main begitu kan, waduh bisa heboh. Gitu. Kalau kita lihat Bang, mungkin ya, ini saya menduga-duga saja, karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, kalau kita fokus di Bea Cukai ini memang relatif ringan. Ini kalau ada kasus kan di dalam editorial dikatakan ada yang terkait dengan email tadi itu Bang, email handphone itu ada 25 pegawai diperiksa, 21 mendapat hukuman ringan berat, tapi kita tidak tahu seperti apa. Kan ini kan akhirnya orang-orang yang lain yang mungkin tadinya belum mau berniat jahat, karena melihat hukumannya ringan-ringan saja, ya sudah kita coba saja, semoga tidak ketahuan. Kalau ketahuan, toh hukumannya ringan juga. Itu bagaimana? Ya itu juga salah satu kelemahan ya. Ketika ada internal yang melaporkan, malah biasanya yang melaporkan itu langsung diintimidasi kan. Betul. Padahal itulah harapan KPK, yang melaporkan ini mestinya harus dihargai, diberi penghargaan. Ini bagus ini, ya kan? Bisa blower ini. Tapi orang ini biasanya kan ditekan, sehingga dan kalau kita lihat kan ada penghukuman 25 orang kan gitu kan, ringan dan berat. Tapi wujud hukuman itu apa? Siapa namanya? Kan mestinya kalau Bea Cukai mau jujur, Bea Cukai mau beres-beres, umumkan siapa itu. Kan begitu. Bahkan kalau demosi disebutkan. Betul. Dia diturunkan menjadi cleaning service misalnya gitu. kan katakanlah begitu. Siapa itu? Kalau itu pejabat eselon 2 diturunkan menjadi eselon 4. Itu juga supaya efek jera untuk yang lain. Efek jera. Kan begitu. Tapi kan kalau dikatakan sudah kita hukum kok, mana hukumannya? Siapa orangnya? Tapi itu yang menjadi kecurigaan kita. Kan KPK juga sedikit marah kan. Mestinya jangan begitu dong. Kita tidak, artinya KPK bukan keberatan ada hukuman internal. Tapi mana? Ini kan kalau dari Kuala Namu bisa melaporkan itu, Bung Leo bisa bayangkan kalau Menteri Keuangan mengumumkan misalnya, saya silahkan karyawan, pegawai, bea cukai, pajak membuka kebobrokan dari instansi lingkungan kerjanya. Unit kerja masing-masing. Tidak akan kena sanksi. Wah, menurut saya ini juga bisa salah satu solusi membuat beresin apa ini. Kan pasti banyak yang bersih itu, banyak yang jujur. Pertanyaannya begini Bang, kalau presidennya kita yakin dengan komitmennya, Menteri Keuangannya kita yakin dengan komitmennya. Pertanyaannya ini nyangkut di mana nih? Komitmen itu kok tidak tegak lurus ke bawah, kok masih ada saja yang bermain-main, meskipun ada hukuman internal, kok tidak membuat efek jera? Apa solusi yang bisa dilakukan supaya tegak lurus dari atas sampai bawah? Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.